Satu lagi. Aja. Hari ini banyak sidat yang sudah masuk. Nah, jadi ini bibitnya. Jadi aku beli lagi. Kreseknya udah dimasukkan air. 1 es batu masuk. Nanti timbangnya di reset lagi. Ini dimulai dari 0. Jatah pesananku 45 kilo. Padahal sidat di sini tuh banyak, tapi sudah pesanan orang. Selebihnya dikirim keluar Sulawesi. Ini semuanya jadi 3 box. Habis ini aku balik ke kampung. Sampai di kampung hujannya lebat, mungkin nanti sungainya banjir. Ini aku pergi ke sungai. Aku sudah sampai di sungainya. Jadi di sungai ini biasa aku mancing sidat. Ini spesial 5 juta ya, Bang Kiko lepaskan sidat 45 kilo nih. 3 box tadi Bang Kiko udah ambil di Kota Palu. Jadi sekarang tinggal di unboxing aja dulu. Untuk boxnya langsung aku unboxing. Tadi aku beli sidat 3 yang besar. Nanti yang besar aku simpan di kolam. Ukurannya itu cuma selengan. Untuk yang kecil aku lepaskan di sungai. Bang Kiko dari 2021 mancing terus, mancing sidat. Sekarang waktunya melepaskan bibit sidat. Kita riliskan di sungai. Itu yang besar coba. Ya ini yang besar buat di rumah ini. Lagi. Aduh, muncul. Satu nih. Mana itu? Oh, ke sana sungai. Dia mencari aliran sungai. Salam lestari, masuk pangkat. Hari ini aku pergi ke hutan lindung. Ini hutan lindung Sulawesi Tengah. Jadi hari ini aku mencari sesuatu. Aku sudah bawa alatnya. Ada 55 jebakan tikus. Nah, jadi begini cara kerjanya. Sedangkan ini umpannya. Jadi aku mencari tupai. Selama aku ngebolang belum pernah berburu tupai. Ini pertama kali aku berburu tupai. Dikit lagi aku jatuh ke jurang karena naiknya ini licin. Ini suasananya habis hujan. Waktunya aku pasang perangkap. Komen jika aku salah pasangnya. Ini baru pertama kali aku cari tupai. Aku nggak tahu umpan yang bagus itu apa. Mungkin tergantung daerahnya. Ini umpannya aku pakai buah nangka. Aku cuma disaranin oleh temanku. Namanya itu Ronald. Dia itu penembak jitu. Perangkapnya aku pasang berdekatan. Semakin banyak perangkap harusnya makin bagus. Nah teman-teman, nih detik-detik 5 juta subscriber nih 5 juta nih, dikit lagi. Kelihatan kah? Satu lagi. Terima kasih semuanya yang sudah support Bang Kiko. Sekarang Bang Kiko membuat konten spesial, pasang jerat tupai. Terima kasih yang sudah selalu nonton Bang Kiko. Semoga selalu terhibur oleh kontenku. Buat kalian semua terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan selalu. Aku nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Nggak kerasa sudah sampai 5 juta subscriber. Pokoknya sehat selalu buat kalian. Aku baru selesai pasang 20 perangkap. Ini hari makin gelap. Nanti aku pasang 5 perangkap lagi.
5 perangkap aku pasang di sini. Kebetulan di sini ada kayu yang tumbang. Jadi totalnya baru pasang 25 perangkap. Besok aku lanjutkan pasang 30 perangkap lagi. Jadi totalnya 55 perangkap. Ini hari kedua, aku melanjutkan perangkapku. Jadi masih tersisa 30 perangkap. Ini aku siapkan dulu. Mari kita berhitung. Perangkap pertama, perangkap kedua dan ketiga, keempat, ini kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, 11. Ini ada sungai yang nggak ada airnya. Ternyata airnya masuk ke dalam. Sepertinya ada sesuatu di sini. Ini air sungainya masuk ke dalam. Kira-kira di sini ada sidatnya apa enggak? Pemasangan perangkapnya aku skip aja. Ini perangkapnya 2 hari lagi aku lihat, atau enggak 3 hari lagi aku lihat. Semoga ada cintanya Bang Kiko di sini. Pagi-pagi aku pergi ke gunung. Aku mau lihat perangkap. Jadi ada 55 perangkap. Untuk umpannya aku pakai buah nangka. Ini aku baru sampai di lokasi. Aku nggak sabar cek perangkap. Teman-teman, Bang Kiko sudah sampai di hutannya nih. Jadi Bang Kiko mau cek 55 perangkap apa? Tupai. Ternyata umpannya itu busuk, udah gitu hitam. Jadi umpannya aku ganti. Ini aku sudah bawa buah mangga. Mangganya aku potong kecil-kecil. Wah, hitam kayak tai. 10 perangkap aku ganti umpan mangga. Nanti sisanya aku pakai pepaya. Aku nggak tahu umpan yang gacor itu apa. Ini hampir seminggu belum ada hasil. Wah, ada bulu burung rangkok. Ini diganti dengan pepaya nih. Tadi yang di sana udah pakai mangga, di sini pakai pepaya. 45 perangkap aku isi umpan pepaya. Ini aku nggak tahu umpan yang gacor itu apa. Aku rencananya cari tupai merah, yang ekornya warnanya merah. Di spot ini aku lihat tupainya banyak. Mungkin tupainya lulusan S2. Sandy di SpongeBob aja jadi profesor. Ini ada pohon besar tumbang. Tempatnya di lokasi aku pasang perangkap. Sepertinya pohon ini baru tumbang. Perangkap satu sini sudah dilindas. Di sana lagi satu, pokoknya 3 perangkap itu udah dilindas pohon besar ini. Untung pohonnya jatuhnya sini, bukan ke sana. Kalau ke sana kita nggak bisa lewat di jalan. Akarnya super besar. Bang Kiko pasang di sini satu, tapi tinggal talinya aja nih. Apa jangan dapat, apa gimana jatuh ini? Mau diperiksa dulu ke bawah. Dapat tikus, asu tikus. Niatnya bisa dimakan, Cuk. Hah? Bisa dimakan ini kayak di Manado. iya kok. Iya. Ekornya putih. Iya. Niatnya cari tupai malah dapat tikus. Nggak apa-apa dapat tikus, asal nggak boncos. Padahal niatnya itu cari tupai. Dapatnya tupai yang ekor nggak ada bulunya. Tapi tikusnya besar, Cuk. Dari 55 perangkap yang kena cuma satu nih. Sisanya umpannya busuk, hitam, jelek. Di depanku ada sesuatu yang istimewa. Itu ada 2 burung. Burungnya lagi kerja sama. Ini warna burungnya tuh biru. Ada yang tahu ini burung apa? Coba kalian komen di bawah. Nanti anak burungnya bisa aku ambil. Aku sudah bawa 1 durian. Ada 5 perangkap tikus. Yang besar ini perangkap musangku yang dulu. Jadi aku pasang lagi buat cari tupai. Ini aku cari spotnya dulu.
Untuk duriannya aku buka. Kalau warnanya gini cocok buat orangnya aja. Kali ini umpannya itu durian. Aku bingung pakai umpan apa. Banyak yang bilang durian itu bagus karena aromanya itu menyengat. Kelima perangkap udah selesai aku pasang. Ini aku lintangkan kayu yang panjang. Nanti perangkap besarnya aku pasang di sini. Nah, ini perangkap besarnya udah aku ikat. Perangkapnya lanjut aku naikkan lebih tinggi. Ini aku ambil daun yang kering. Nanti aku isi dalam perangkap. Nah, seperti ini contohnya. Bagian sampingnya aku tutupi daun. Perangkap besarnya udah selesai aku pasang. Semoga nanti ada cintanya. Ini perangkapnya udah aku ambil semua. Jadi untuk spotnya aku pindah. Kebetulan di sini ada pohon kelapa. Ini ada buah kelapa yang jatuh. Untuk buahnya itu udah lubang. Biasanya itu ulah tupai. 2 perangkap aku jadikan 1. Ini aku ngikatnya pakai kawat supaya 2 perangkap jadi 1. Jadinya itu pintunya depan belakang. Ini tinggal aku kasih kuat. Caranya itu kawat diputar. Semuanya udah aku jadikan 1. Untuk umpannya aku pakai jagung. Ini jagungnya udah dipotong-potong. Sekarang umpannya tinggal dipasang. Semuanya udah aku pasang umpan. Saatnya aku eksekusi pasang. Ini aku masuk ke spotnya. Lebih tepatnya masuk ke hutannya. Ada 1 perangkap yang kecil. Tinggal 1 ini aja. Untuk sisanya udah jadikan 1. Pintu masuknya depan belakang. Pemasangan perangkapnya aku skip aja karena durasinya udah lumayan lama. Nanti kalian bosan nontonnya. Di sini menemukan tulang belulang. Sepertinya ini tulang monyet. Ini ada lagi nih, bagian kepalanya. Nih, bagian kepalanya. Jadi rencananya nanti aku mau ambil bagian kepalanya. Ini tulangnya aku mau ambil. Jadi aku ambil bagian kepalanya aja. Bagus buat koleksi di rumah. Ini ada buah yang baru dimakan. Masih ada bekas giginya. Nah, di sini ada jejak kakinya. Ini jejak kaki anak kecil. Kemungkinan ini monyet. Ini aku cium baunya. Tuh kan baunya arahnya ke sana. Itu masuk ke dalam hutan. Ini sayur pakisnya besar-besar karena nggak ada orang yang cari. Ini tumbuhannya tinggi. Aku aja sampai nggak kelihatan. Bahasa kerennya itu tenggelam. Ini aku cari sedikit aja. Jadi buat menu makan siang. Sayur pakisnya aku cuci dulu. Kebetulan di hutan ini banyak sungai kecilnya. Untuk udangnya ada banyak. Sayur pakisnya aku potong kecil-kecil. Ini aku siapkan bahan tumisnya. Bahan tumisnya aku goreng. Diaduk-aduk sedikit. Masakonya aku masukkan. Sayur pakisnya aku masukkan. Sekarang tinggal diaduk-aduk sampai semuanya merata. Ini aku masukkan air. Untuk jagung ini sisa umpan yang tadi. Jadi aku masukkan aja. Wah, ada jackpot. Sayur pakis itu enak dicampur mie. Sumpah enak banget. Bumbu mie-nya aku masukkan. Lebih tepatnya itu penyedap rasa. Tapi aku ada rasa sama kamu. Ini bentar lagi mateng. Wah, semuanya sudah mateng. Selanjutnya aku eksekusi. Sekarang waktunya menikmati. Nyam nyam nyam.
Ini makanannya masih panas, tapi masih ada yang kurang. Jadi hari ini aku lupa bawa nasi. Padahal nasinya udah aku ambil, tapi aku lupa masukkan ke tas. Tapi nggak apa-apa, hari ini aku masaknya banyak. Itu aku bagi dua dengan kameramenku, jadi bisa membuat perut kita kenyang. Habis makan ini aku cek perangkap. Ada 5 perangkap umpan durian, 1 perangkap yang besar. Wah, sarang burungnya udah jadi. 2 hari lalu baru dibuat. Nanti anaknya bisa aku ambil. Aku rencana mau aku pelihara. Aku lihat 1 perangkap hilang. Teman-teman, ini kan sebenarnya 2 jerat, 2 perangkap, tapi satunya hilang. Kemungkinan ada kena atau jatuh. Ini perangkapnya jatuh. Wah, dapat tikus lagi. Jadi tikus ini tikus hutan. Untuk ekornya putih. Ekor putih itu bisa dimakan karena tikus ini makan buah-buahan. Hari ini cuacanya hujan. Ini aku bawa sesuatu. Ada yang tahu aku bawa apa? Hari ini aku nggak naik ke hutan lindung. Besok baru aku lihat perangkap tupai. Hujan-hujan gini enaknya buat sesuatu. Tadi aku udah beli kambing. Aku sudah di bawah rumah pohon. Ini hujannya makin jadi. Makanya itu aku nggak naik ke hutan lindung. Aku naik ke atas rumah pohon karena aku mencari sesuatu. Ini kayunya langsung aku cari. Sekarang kayunya aku bersihkan. Tadi aku lihat kayu ini lurus, jadi aku buat tusuk kambingnya. Untuk nusuknya dari lubang pantat. Ini udah aku siapkan rica yang sudah dihaluskan. Aku oleskan di kambingnya. Ini aku oleskan sampai merata. Untuk apinya sudah aku siapkan. Jadi tinggal tunggu bara apinya aja. Wah, nggak sadar cuacanya udah bagus. Sekarang kambingnya aku bakar. Jadi kambingnya aku putar. 2023 lalu aku pernah buat kambing guling. Nah, seperti ini contohnya. Ini aku oleskan lagi supaya sambalnya itu meresap. Hari ini kalian lagi makan apa? Coba kalian komen di bawah. Makan daging sapi apa kambing? Silahkan kalian komen di bawah. Ini dari warnanya udah menggoda. Kambingnya aku angkat sebentar. Jadi aku buat thumbnail di YouTube. Wah, sebentar lagi nih mateng. Untuk daging pahanya udah kelihatan. Sekarang waktunya aku eksekusi. Nyam nyam nyam. Ini aku langsung makan di atas bara api. 2023 lalu juga aku begini. Sumpah masih teringat banget karena momennya yang menyenangkan. Tes kriuk versi halal. Nah, ini bagian kulitnya. Jadi Bang Kiko tes kriuk versi halal. Ditambah lagi sambal dabu-dabu. Beh, rasanya mantap. Ini aku ambil daging bagian paha. Minyaknya langsung keluar. Sumpah dagingnya ini masih panas. Hari ini kalian di rumah lagi buat sate atau enggak? Bisa jadi kalian buat rendang. Ini matangnya sampai ke dalam. Tuh, coba kalian lihat. Walaupun masih panas tetap aku sikat karena di sini letak sensasinya.
Ini aku cari berondolan sawit. Aku sudah bilang sama orangnya, aku carinya sedikit aja. Ini aku mau jadikan sesuatu. Tupai juga suka sawit. Sawitnya ini masih fresh. Bang Tiku. Di sana ada sekolah SD, nanti kita lewat di sana. Itu bocil-bocilnya pada gembira. Aku jadi ikutan senang. Ini aku lanjut cari bambu. Aku cari bambu yang kecil tapi tua. Bambunya aku potong sesuai ukuran. Nah, segini sudah cukup. Jadi ukuran panjangnya cuma segitu. Nanti satu persatu bambunya aku lubangi. Ini aku lubangi di rumah aja. Nanti aku modif di hutan lindung. Ini aku sudah sampai di hutannya. Aku sekalian cek perangkapku. Sudah 1 hari 1 malam aku tinggal. Untuk umpannya masih ada semua. Ini umpannya jagung. Di sebelah kanan aku dengar sesuatu. Jadi langsung aku panggil. Jadi semuanya masih ada. Aku lanjut cari lokasi. Sepertinya di sini bagus. Bambu yang tadi aku cari aku modif. Aku pasang jerat tradisional. Ini jerat tupai. Bambu kecil ini udah aku lubangkan. Ini juga udah aku copakan. Copakannya itu seperti ini. Aku buat 4 bagian. Yang ini 2 lubang. Bagian ujung bambunya aku bersihkan. Ini aku hilangkan setengah aja. Nah, seperti ini contohnya. Aku ambil sesuatu di tas. Ada labrang gas, lem Korea, tali, gunting besi dan tang. Labrang gasnya aku buka dulu. Tadi aku beli 2 labrang gas. Ini udah jadi 4 bagian. Sekarang aku masukkan di lubang bambu. Jadi lubangnya ada 2. Di ujung labrang satunya aku ikat supaya labrangnya nggak bisa lepas. Nah, seperti ini contohnya. Di ujung satunya ada pembatas. Karena yang ini labrang gas motor. 1 labrang aku jadikan 2 bagian. Bambu yang kecil aku ikat sesuai ukuran. Ini aku bawa pancing. Jadi pancingnya aku masukkan di lubang kecil. Ini dimasukkan di bambu kecil. Biar nggak lepas aku lem. Ini aku pakai lem Korea. Pancingnya aku ambil lagi. Jadi pancingnya ini aku luruskan. Selanjutnya aku ikat pentil. Pakai karet ban juga bisa. Jadi fungsinya buat pegasnya aja. Ini aku sambung dengan tali. Untuk jeratnya sudah jadi. Ini jerat tupai tradisional. Jadi gini cara kerjanya. Di ujungnya aku tancapkan umpan buah. Nah, jadi begitu caranya. Bambunya aku sambung dengan kayu. Ini sudah jadi 4 jerat. Ini umpannya aku pakai buah sawit. Jadi buah sawit yang tadi aku cari. Semoga aja ada cintanya Bang Kiko. Hampir 10 hari aku cari tupai, tapi sama sekali belum ada cintanya. Ini spotnya bagus. Di sini juga bagus. Aku mau pasang sekitaran sini aja. Nanti jeratnya ini aku ikat di sini. Nah, seperti ini contohnya. Satu tempat aku pasang 4 jerat. Nanti tengah-tengahnya aku isi umpan. Pokoknya jackpot yang banyak. Tali pentilnya aku ikat di akar karena pegasnya arahnya ke bawah. Ini aku ulangi cara kerjanya. Ini tupainya jalan cari umpan. Set, langsung kena genjutsu. Ini Bang Kiko kebanyakan mimpi. Selalu optimis dapat. Padahal udah 10 hari nggak dapat. WK.
Keempat jerat udah aku pasang. Ini di tengahnya aku isi jackpot. Aku kasih mantra sedikit. Semoga di sini ada cintanya Bang Kiko. Keempat pintu jerat udah aku pasang. Hari ini perutku udah lapar. Ini aku olah sesuatu. Jadi ini tikus hutan ekor putih. Untuk tikusnya udah aku bersihkan. Tikus hutan ini bisa dimakan. Tadi aku cek di Google. Karena makanannya itu buah-buahan, bukan duit. Jangan ditiru adegan ini. Aku baru pertama kali makan tikus hutan. Aku mau cobain gimana rasanya. Karena banyak yang bilang ini bisa dimakan. Yang jelas yang ekornya putih, bukan tikus kantor. Ini bentar lagi mateng. Dan inilah hasilnya. Nyam nyam nyam. Untuk bentuknya mirip tupai. Belum dapat tupai tikus hutan pun jadi. Aku kira rasanya bakal amis, rasanya bakal aneh gitu. Ternyata rasanya seperti kelelawar. Kelelawar yang besar. Pokoknya jangan ditiru adegan ini. Kali ini Bang Kiko mukbangnya es krim. Maksudnya ekstrim. Tapi beneran rasanya enak. Kata kameramenku enak dirica-rica. Aku lagi cari rotan, jadi aku carinya ujungnya aja. Waktu ini aku gagal cari ujungnya. Usahakan cari 5 ruas, itu dihitung dari ujungnya. Sekarang bagian durinya aku bersihkan. Nah, yang ini sudah bersih. Ini aku cari lagi yang lebih besar. Aku penasaran dengan rasanya. Nah, ujungnya udah aku dapat. Aku baru dapat 2 aja. Ini durinya aku bersihkan supaya gampang aku bawanya. Untuk jeratnya masih ada. Itu yang kemarin aku pasang. Aku lanjut lagi cari ujung rotan. Sekarang ujungnya aku potong kecil-kecil. Aku jadikan berapa bagian. Ini aku siapkan apinya dulu. Sekarang rotannya aku bakar. Semuanya ini aku bakar. Aku penasaran rasanya gimana. Kata orang-orang itu enak. Wah, sudah mulai hitam. Sambil menunggu itu aku buat dulu sambelnya. Ini aku buat sambal rujak. Untuk sambelnya sudah jadi. Sekarang rotannya aku ambil. Wah, sudah mulai gosong. Nah, jadi ini rotan bakar. Jadi yang diambil itu bagian dalamnya. Lebih tepatnya itu bagian umbutnya. Sumpah ini masih panas. Yang ini bagian umbutnya. Ternyata rasanya enak. Walaupun rasanya ada pahit-pahitnya gitu. Ini rotan yang besar. Wah, bagian dalamnya juga besar. Yang ini rasanya nggak ada pahitnya. Sedangkan yang kecil ada pahit-pahitnya gitu. Siapa yang di sini pernah makan umbut rotan? Coba kalian komen di bawah. Ini buat kameramenku. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir ke Instagramku dan Facebookku. Aku upload video setiap hari di sana. Ingat, Facebookku cuma ada 1. Depan namanya itu ada garisnya gitu. Aku nggak jual ayam di Facebook. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam nyam nyam.